Indonesia, negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan jika digolongkan menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semua itu ada di Indonesia. Salah satu sumber daya yang ada di Indonesia yaitu mineral timah yang tersebar dalam beberapa daerah yang disebut dalam The Indonesian Tin Belt, yaitu Bangka Belitung. Salah satu pulau yang kini mendapat perhatian dari masyarakat domestik serta mancanegara. Selain objek wisata yang menarik, Bangka Belitung juga dikenal sebagai pulau dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Serta setengah timah di dunia berasal dari Bangka Belitung loh. Sekarang Bangka Belitung adalah pulau indah yang kini dipenuhi oleh bolongan bekas penambangan timah. Dan Bangka Belitung saat ini sedang mengalami kelonjakan harga timah. Dengan harga timah yang melambung tinggi, banyak sekali orang melakukan tambang timah ilegal di berbagai daerah yang ada di Bangka Belitung. Adanya tambang timah ilegal ini, seperti yang kita lihat bersama-sama di video, kita bisa melihat bahwasannya tambang timah ini bisa membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu seperti contoh bekas tambang timah yang ada di Koba yang dinamakan Danau Kaulin. Danau Kaulin merupakan objek wisata hasil dari tambang timah ilegal yang membawa dampak positif berupa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Dan contoh lainnya berada di Danau Pading yang terletak di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, yang ramai didatangi wisatawan lokal. Hal-hal tersebut bisa berdampak positif karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan dari dampak negatifnya sendiri ada banyak. Dengan adanya tambang timah ilegal ini, banyak terjadi kerusakan lingkungan yang dimana kerusakan ini berdampak bagi sumber daya air, tanah, udara, dan hutan. Tambang timah ilegal ini pun biasanya dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon yang ada sehingga dapat menyebabkan bencana alam seperti lahan kering, banjir, dan lain sebagainya. Maraknya tambang timah ilegal ini pada umumnya dikarenakan banyak sekali masyarakat yang pengangguran dan mendengar kabar bahwa harga timah melambung tinggi, sehingga banyak sekali yang melakukan tambang timah ilegal. Tambang timah ilegal ini pada dasarnya merugikan negara karena para penambang ini tidak membayar pajak dan pada akhirnya pemerintah juga yang harus turun tangan dalam reklamasi bekas-bekas tambang timah ini. Masyarakat seharusnya mempunyai rasa bertanggung jawab dalam proses mencari timah. Kita boleh saja mencari timah tetapi dengan lokasi yang tepat. Namun sekarang ini banyak orang mencari timah tidak sesuai dengan lokasi yang dimana banyak dari penambang timah ilegal ini melakukan penambangan di dekat permukiman warga yang membuat warga menjadi merasa terganggu akibat suara gaduh yang dihasilkan dari mesin penambang timah ilegal. Dalam hal ini, polisi sangat diperlukan untuk memberantas para penambang timah ilegal. Polisi bisa melakukan sanksi baik berupa penyitaan mesin tambang atau bisa juga memberi sanksi berupa uang denda. Dan sebelumnya, lubang-lubang bekas tambang timah ini menganga ditinggal begitu saja oleh perusahaan maupun warga yang melakukan tambang timah ilegal. Beberapa cara dapat dilakukan untuk memulihkan lahan bekas galian tersebut, yaitu dengan cara melakukan reklamasi. Reklamasi tersebut dilakukan dengan cara menutup kembali bekas galian tambang yang terbuka dengan tanah penutup. Cara lain yang bisa diterapkan adalah dengan menanam buah-buahan dengan tujuan untuk mengundang aneka satwa, seperti burung dan kelelawar. Satwa tersebut diharapkan dapat menyebarkan benih-benih sehingga dapat tumbuh di daerah bekas tambang dan melakukan penanaman mangrove di area-area penambangan. Indonesia memiliki segala keperluan yang kita punya, dan kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita jaga dan lestarikan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Mari jaga dan sayangi lingkungan sekitar kita.